Olah TKP oleh tim gabungan Lafor, Inavis, dan Gegana Polda Jawa Timur berlangsung selama hampir 4 jam. Namun hingga kini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apa penyebab ledakan terjadi di rumah anggota kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur. Informasi selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Haris Ramdhani. Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di Kecamatan Buri, Kabupaten Mojokerto pada pagi hari tadi, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terus dilakukan proses olah TKP oleh tim gabungan baik dari Gegana, kemudian Inavis dari Polda Jawa Timur. Ini masih terus melakukan proses olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan ini. Dan dampaknya pemirsa, ledakan yang terjadi di rumah anggota kepolisian berinisial Bribka Y ini bertugas di Polsek Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, dan sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada yang bersangkutan apa yang sebenarnya tersimpan di rumahnya, apa yang menyebabkan ledakan cukup keras ini terjadi. Dan memang tadi kami sempat mendengarkan beberapa pernyataan dari warga sekitar. Ledakan terdengar sangat keras dan getarannya cukup kuat. Setelah itu ada asap putih yang membumbung tinggi disertai dengan bau seperti belerang, orang awam menyebutnya. Ini baunya cukup menyengat dan ada 2 rumah yang terdampak rusak parah, sementara rumah lainnya sudah dilakukan proses asesmen dari BPBD Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui total keseluruhan berapa rumah yang mengalami kerusakan. Dan sekitar ada 5 yang disebutkan oleh BPBD, sementara oleh warga ada lebih dari 10 rumah warga yang mengalami kerusakan. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi belakang, karena kalau kita melihat di lokasi kejadian, ini kerusakan cukup parah terjadi di bagian belakang rumah. Dan juga tidak hanya kerusakan rumah yang terjadi, namun juga ada 2 korban jiwa yang meninggal dunia akibat dari ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi. 2 orang korban ini adalah ibu dan juga anak. Ibu sekitar usia 35 atau 38 tahun, sementara anaknya berusia 3 tahun. Di sanalah tadi proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Anak berhasil dievakuasi terlebih dahulu, namun diperkirakan meninggal ketika saat di lokasi kejadian, sementara ibunya membutuhkan waktu 20 menit untuk proses evakuasi karena tertimbun reruntuhan dan juga terhimpit lemari di bagian belakang rumah. Ini informasinya meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat sejauh mana ledakan ini berdampak. Inilah dia puing-puingnya yang berserakan di sekitar rumah. Ini radiusnya sekitar 10 meter ya kalau dari rumah. Ada kaca-kaca juga, kaca belah yang berserakan. Dan untungnya untuk sisi barat dari rumah anggota kepolisian ini adalah kebun bambu sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan efek untuk sisi barat. Namun sisi timur ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan. 2 korban tadi, pemirsa, itu adalah masih anggota keluarga dan sudah dimakamkan sore hari ini di tempat pemakaman umum terdekat. Kita masih menantikan secara resmi pernyataan kepolisian sebenarnya apa penyebab ledakan ini terjadi dan apa hasil penyelidikan dan juga penyidikan terhadap anggota kepolisian. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Belinda Firda, Haris Ramdhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.